Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar informasi dari berbagai media, terkhusus media sosial, tentang asli atau palsu. Bagaimana kita membuktikannya? Atau bagaimana kita mempertimbangkannya? Asli tentunya itu selalu dikaitkan dengan sumbernya. Palsu pasti tidak ada sumber pijakannya. Karena ada yang asli, maka akan mungkin ada yang palsu. Mengapa orang mau menceritakan atau melakukan pemalsuan? Karena ada faktor kepentingan. Entah memang yang asli dipalsukan beritanya, atau yang palsu diaslikan beritanya. Keduanya dapat diuji dengan sumber. Sumber dari mana berita, informasi, peristiwa itu diperoleh. Lalu selain itu ada bukti. Bukti yang otentik, yang bukan hanya bukti satu, dua cerita, atau kertas, atau peninggalan, atau apapun. Juga bukti yang tidak kontradiksi. Tapi bukti juga bisa dipalsukan. Nah, selain ada sumber dan bukti, juga ada kesaksian. Biasanya ini berkaitan dengan siapa yang berkaitan dengan apa yang disebut asli dan apa yang disebut palsu. Misalnya ada uang asli dan ada uang palsu. Maka bisa dicari, temukan saksinya. Siapa yang mengatakan itu asli dan siapa yang mengatakan itu palsu, lalu saksi ini membuktikan dengan fakta, data yang konkret. Lalu ditelusurilah sumbernya. Selain itu, juga perlu diuji dengan waktu. Yang asli akan tahan uji karena apapun yang terjadi, kondisi dan situasi, zaman berubah, suasana berubah, berelasi berubah, tetapi kalau yang asli akan teruji dengan waktu bahwa memang itu asli. Misalnya kalau ada orang itu punya emas, taruhlah kita katakan emasnya itu 22 karat. Dia mengatakan ini asli emas, tapi ada yang mengatakan itu bukan emas, itu seperti tembaga, yang mirip-mirip misalnya seperti itu. Tampilan nampaknya mirip. Waktu akan membuktikan. Kalau dia palsu, bukan emas sejati, akan ada kelunturan. Bisa jadi kelunturan karena kondisi alam dan situasi yang ada, lalu yang dianggap emas itu sebenarnya adalah tembaga, bahkan lebih dari sekedar tembaga, hanya besi biasa yang dipoles seperti emas. Tapi kalau dia asli, waktu menguji juga bahwa itu asli emas. Maka waktu itu penting dalam pengujian. Yang berikutnya adalah manfaat. Jadi menguji asli atau palsu, manfaatnya. Kalau kita menggunakan barang yang kita beli, yang kita peroleh itu asli atau palsu, lihat manfaatnya. Dari manfaatnya ketahuan bahwa barang itu palsu atau asli. Misalnya, saya punya perangkat elektronik, mereknya mirip, apa yang ada dalam alat elektronik itu bisa kita katakan nama maupun caranya itu mirip, tetapi begitu dimanfaatkan, misalnya kita manfaatkan di dalam hal menguji atau menggunakan alat itu untuk memblender. Kalau dia palsu, maka manfaatnya terlihat misalnya antara kotak yang menjadi bagian daripada blender itu, mesin itu,
Begitu diperiksa, oh ingredients-nya atau apa yang menjadi manfaatnya begitu diuji, ternyata tidak bermanfaat. Bahkan rusak, bahkan tidak seperti yang ditulis di dalam, eee, kotak itu. Nah, kelihatan palsu. Kalau yang asli dia sesuai dengan apa yang ditulis manfaat. Yang terakhir adalah asli atau palsu itu dapat kita masukkan ke dalam sebuah pembanding. Jadi pembanding, perlu pembanding. Pembanding antara benda yang disebut asli atau materi atau peristiwa atau cerita yang disebut asli dengan yang paralel zamannya, waktunya, pembanding, perlu pembanding baru yang lain. Kalau palsu dia tidak ada pembanding, sulit dicari banding karena dia meniru yang asli, tetapi peniruannya tidak bisa meniru esensi. Dia hanya meniru fenomena atau tampilan luar, tapi fenomena yang ditirunya itu tidak bisa ditampilkan yang nomenanya, yang aslinya, yang kedalamannya. Nah, kalau yang asli dia akan bisa tunjukkan pembandingnya. Misalnya benda ini dengan benda yang sama, tapi dimiliki orang lain, atau kertas ini dengan kertas yang sama, dimiliki oleh orang lain, akan terlihat ada pembanding. Nah, itu pembandingnya juga bisa asli, bisa palsu. Tapi kalau yang asli dengan yang asli akan ada sinkronnya, ada korelasinya yang tidak kontradiksi. Bapak Ibu Saudara, menguji keaslian atau kesejatian iman kita di mana? Kalau kita ingin menguji kesejatian iman kita, mesti ada sumbernya, sumbernya Alkitab. Buka saja Alkitab. Gereja A, pendeta A, rohaniawan A menganggap diri asli, sejati Kristen, pengajarannya sejati, asli. Uji saja dengan Alkitab. Benar nggak? Khotbahnya, hidupnya, karakternya, susunan kalimatnya, semuanya diuji dalam Alkitab. Alkitab itu kan punya otoritas untuk menguji. Jadi ketika diuji, ketahuan gereja itu punya rohaniawan palsu misalnya, atau memang asli, termasuk kita. Kita bisa uji diri kita, nggak usah cari orang lain menguji Alkitab kita baca, kita tahu, kita bercermin, sebenarnya kita Kristen asli atau bukan. Jangan-jangan kita juga Kristen palsu, yang ngaku quote and quote itu adalah Kristen yang ber-KTP saja, Kristen, tapi palsu. Karena begitu disandingkan dengan sumber kekristenan kita kan Alkitab. Ya, kenyataannya tidak demikian. Lalu kalau kita mau uji kekristenan kita selain dari sumber, tadi saya mau katakan berkaitan dengan manfaat misalnya. Kalau kekristenan kita asli kan manfaatnya jelas. Bermanfaat nggak sih hidup kita kepada orang lain? Bermanfaat nggak ya kita hadir di tengah satu komunitas? Atau tidak bermanfaat? Hanya benefitnya untuk seolah-olah sih bermanfaat karena ya fenomenanya, tampilannya bermanfaat, tapi sebenarnya tidak bermanfaat. Dia hanya orang yang mencari manfaat untuk diri sendiri, nggak ada yang manfaatnya untuk orang lain. Dia hanya mempertahankan apa yang mungkin menjadi miliknya, atau yang mungkin bukan miliknya dia pertahankan untuk pemanfaatan diri sendiri, tapi untuk orang lain tidak. Ini pasti palsu. Lalu kalau dibanding-bandingkan, tadi saya katakan kita bandingkan, ada pembanding. Kalau kita mengaku Kristen asli, kita bandingkan dengan kekristenan yang lain, dengan orang lain. Kita lihat bagaimana kekristenan kita sebenarnya diuji dengan waktu juga, diuji dengan waktu. Jangan-jangan waktu di dalam kondisinya tenang ya memuji Tuhan, tapi waktu keadaan susah, melarat dan menderita tetap memuji Tuhan, atau lagi senang-senang malah melupakan Tuhan, tidak ingat Tuhan, waktu senang tidak ingat Tuhan, waktu susah cari-cari Tuhan. Jadi tidak stabil kerohaniannya kalau diuji dengan waktu. Nah, itu namanya Kristen asli apa palsu? Bapak Ibu Saudara, asli dan palsu dapat kita temukan, dan tentunya ujian terbesarnya nanti Tuhan di hari penghakiman akan menguji. Kalau dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, kalau Bapak Ibu bisa punya waktu buka sekarang Alkitab itu, lalu baca di sana. Jangan sampai di hari penghakiman Tuhan berkata kepada kita, "Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan."
Mungkin kita bisa berargumentasi, "Tuhan, aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu. Tuhan, aku sudah mengadakan mukjizat demi nama-Mu." Iya, namaku memang punya kuasa, tapi engkau palsu, bukan asli. Aku nggak kenal engkau. Atau di hari penghakiman Tuhan bertanya kepada kita, "Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sendirian, tak ada yang mengunjungi, kau pun tak mengunjungi." Bagaimana kita disebut asli Kristennya? Bapak Ibu Saudara, begitu juga kalau kita jadi warga negara. Kalau kita disebut asli warga negara Indonesia, bangun Indonesia, ngaku-ngaku orang Indonesia, tapi nggak pernah bangun bangsa Indonesia, hanya gunakan waktu untuk korupsi saja. Itu bukan orang Indonesia asli kalau koruptor. Koruptor itu orang Indonesia palsu. Nah, kira-kira begitu. Karena tidak bermanfaat hidupnya, diuji ternyata korupsi. Ditarik sumbernya ternyata memang niat hatinya menjadi pejabat, niat hatinya untuk menjadi pengusaha, niat hatinya menjadi orang kaya itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Jelas tidak membangun bangsa, tidak membangun rakyat, jelas itu bukan asli. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini hanya refreshing untuk saya sampaikan pendapat, pemikiran, opini saya. Silakan ditanggapi video ini di kolom komentar yang konstruktif. Kalau tidak konstruktif, ya pasti saya akan delete atau hapus. Tuhan memberkati. Amin.